Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan dan pertolongan-Mu, kami mengalami kemenangan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Hosea pasal 5 dan 6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara diam-diam orang-orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan dalam hatinya sangat membenci Tuhan. Mereka juga dengan aktif seringkali membuat lelucon yang mendiskreditkan tentang Tuhan. Ini artinya adalah bahwa Tuhan selalu ada dalam pikiran dan ingatan mereka. Hanya saja mereka selalu mengabaikan dan tidak meresponinya. Sebuah pertanyaan unik pernah diajukan kepada publik mengenai apakah ada keinginan dari mereka untuk membunuh Tuhan. Ternyata hasilnya cukup mengagetkan, sebab ada banyak orang yang mengungkapkan keinginannya untuk membunuh Tuhan dengan berbagai cara. Hal ini terasa aneh, saudara. Tapi inilah kenyataannya bahwa ada banyak orang yang sangat membenci Tuhan, padahal mereka tidak mengenal Tuhan. Kita tentunya, saudara, tidak boleh membenci orang-orang yang tidak percaya dan yang membenci Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi dan mendoakan mereka. Ada sebuah survei lain yang unik, saudara. Ternyata di kalangan orang-orang yang mengaku Kristen, ada sejumlah kecil tertentu yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya di kalangan orang-orang ateis, sebagian dari mereka menyatakan bahwa mereka percaya kepada suatu kekuatan yang lebih tinggi di alam semesta. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hosea 6 ayat 3 di sini mengajak kita untuk berusaha mengenal Tuhan dengan penuh niat yang sungguh. Tertulis dalam ayat ini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Selama kita hidup di bumi ini, saudara, jangan lupa untuk mencari dan mengenal Tuhan. Dari sejak dulu manusia berusaha mengenal Tuhan, namun sebagian memilih untuk melupakan dan ingin menjadikan diri mereka sendiri sebagai Tuhan atas hidup mereka. Mereka tidak mau hidup dalam standarnya Tuhan. Tapi saudara, kita perlu menyadari bahwa hidup tanpa pengenalan akan Tuhan hanya akan membuat diri kita hampa, kosong dan tidak berarti, bahkan menuju kebinasaan. Firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan akan Allah sangat penting buat saudara dan saya. Hanya saja, saudara, pencarian dan usaha kita untuk mengenal Allah akan sia-sia bila Allah bersembunyi. Akan sia-sia bila Allah tidak mau menyatakan dirinya. Tapi syukur kepada Allah, karena Allah, Tuhan pencipta semesta ini, sejak dulu menyatakan dan memperkenalkan dirinya lewat firman-Nya, dan pada akhirnya Ia datang sebagai manusia. Ialah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dalam sejarah hidup umat manusia di bumi ini. Bagi kita semua, tidak ada lagi yang tersembunyi, dan mengenal Tuhan tidak menjadi sesuatu yang sulit atau sia-sia.
sebab Allah sendiri telah menyatakan dirinya kepada kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 tertulis, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kita saat ini adalah semakin mengenal Tuhan Yesus lebih lagi dan mengasihinya lebih dalam lagi. Sekalipun ada berbagai situasi yang sulit dalam hidup kita, yang mungkin membuat iman kita terdampak, tapi tetaplah teguh dalam kasih dan iman kita kepada Tuhan. Jangan goyah saudara, karena berbagai masalah yang menerpa kehidupan kita. Kalau kita sungguh mengenal Tuhan, kita tidak akan mengkhianatinya, tapi kita akan mengerti akan karya dan kasih-Nya yang dinyatakan dalam hidup kita, dan kita akan lebih lagi setia kepadanya. Karya kasih Tuhan bertujuan untuk kebaikan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami pengertian, mengajar kami untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau sendiri ya Tuhan telah menyatakan dan telah memperkenalkan diri-Mu kepada kami, sehingga kami mengenal-Mu ya Allah. Kami mengenal Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar dan hidup yang kekal. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami dapat mengenal-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, semua umat-Mu di seluruh dunia. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa, untuk setiap pergumulan yang kami alami, setiap rencana kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menolong kami, menyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan, kekuatan, kemenangan, jalan keluar. Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.